kita. Kita datang dengan kerinduan akan Tuhan. Mari bersama-sama membuka hati kita dan kita datang beribadah dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudaraku, kita awali ibadah kita malam hari ini dengan doa. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Kami mengucap syukur untuk kesempatan di malam hari ini. Kami boleh bersama-sama datang ke tempat ini untuk mencari wajah Tuhan, menantikan Engkau. Hati kami terbuka bagi Tuhan. Kami datang untuk menyembah Engkau dan memuji Engkau. Tujuan kami satu, yaitu Engkau ya Tuhan. Kami percaya waktu kami mengarahkan hati dan mata kami kepadamu, waktu kami menyembah dengan kesungguhan hati, di situ kami akan mengalami Tuhan secara pribadi, memulihkan, memperbaharui kami, memberi kekuatan bagi setiap kami yang lemah, memberikan kami pengharapan bagi setiap kami yang berputus asa. Bahkan kami percaya setiap kami yang datang dengan sakit, kami semua menerima kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ada sesuatu yang baru yang akan kami terima di malam hari ini dan hati kami percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang menyembah dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan kami menyambut kehadiran-Mu. Haleluya. Amin. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku,
Yesus kaulah segalanya. Yesusku, kau segalanya. Mari angkat tanganmu, katakan Yesus kaulah. Yesusku, kau segalanya. Angkat suara kita bersama, kita sembah Tuhan. Allah yang setia, Allah yang baik untuk engkau dan saya. Allah yang selalu menyatakan kemurahannya untuk kita semua. Kiralah mata karala wasyakara warala warala warala. Betapa baiknya engkau Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Syukur kami naikkan kepadamu malam ini, sebab kami semua di tempat ini adalah orang-orang yang menerima kebaikan Tuhan. Semua yang sepakat angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Kau yang menerima kebaikan, kau yang mengalami penyertaan, kau yang mengalami berkat Tuhan, kau yang disertai, kau yang ditolong. Mari angkat kedua tanganmu dan ucapkan syukur kepada Tuhan. Dari hati kami Tuhan, kami mau berkata bahwa sungguh Engkau baik. Untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi kami. Terima kasih, ku bersyukur, ku berterima kasih. Kami menyembah-Mu, kami memuji-puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami persembahkan kepada-Mu Yesusku. Haleluya. Kau yang ku sembah seumur hidupku. Ku berikan syukur, ku persembahkan segala pujian, ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Bapakku, Kau setia menyertaiku. Kami mau terus dan selalu bersyukur
di dalam segala keadaan dalam hidup kami. Bukan hanya waktu keadaan itu baik kami mau bersyukur, tapi meskipun keadaan yang kami alami kurang atau tidak terlalu baik, tapi kami tahu di saat-saat itu Tuhan tidak pernah mengingkari kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Karena itu kami mau tetap bersyukur. Apapun keadaan kami hari ini, kami mau tetap berkata terima kasih kepada Tuhan. Sebab di tengah-tengah semua keadaan yang sedang kami alami, Tuhan itu tetap baik. Semua yang sepakat, tinggi-tinggi angkat tangan kananmu di atas kepala Bapak Ibu Saudaraku. Kami memutuskan untuk tetap bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Tidak pernah berhenti, tidak pernah berkesudahan. Kasih setia dan kebaikan-Mu untuk kami. Yesus, terima kasih. Yesus, kami bersyukur. Kami berterima kasih. Kau baik, Kau setia, dan tak pernah meninggalkanku. Kami bersyukur Bapa. Oh, hati kami limpah dengan syukur. Pujian ada di mulut kami bagi Tuhan. Kita laba-laba-laba syakara laba-laba-laba. Terima kasih. Sementara kami bersyukur, kami menerima kekuatan yang baru Tuhan. Irawasyakarana marala 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 marala. Oh, takarana harala wasyakarala marala. Kirala wasyakarala marala. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sementara kami bersyukur, ada penghiburan Roh Kudus memenuhi kami semua. Irawasyakara mahana bakarala marala. Syakara harada barala barala barala. Ora karama syakara karala barala. Ora la barala barala. Ora karana masyara barala. Syukur Tuhan, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sementara kami bersyukur, kami sedang mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Tangan yang tidak pernah gagal melakukan segala perkara bagi kami. Kaulah segala-galanya dalam hidup kami. Dan yang kami pandang seumur hidup kami tidak ada lain dan tidak bukan, hanya Engkau Yesus. Sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber hidup kami. Terima kasih Yesus, kami mengasihi-Mu. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau.
kerajaanmu, kami mau selalu pandang Yesus. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu. Katakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Panggil dia Bapa, Bapa dan Raja. Kau Yesus segala-galanya. Kau Yesus segala-galanya, lebih dari apapun dalam hidup kami. Oh, Yesus, 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 Kau segalanya. Oh, Kau tak tertandingi, tak tergantikan segalanya.
Yara labatakara labara labara. Oh rabatakara labashatakara labara 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 labara. Oh rabashatakara labara labara labara. Ajar kami Tuhan. Ajar kami selalu memandang kepadamu. Ajar kami untuk selalu berkata bahwa Engkau segala-galanya. Di atas setiap persoalan hidup kami, di atas kehidupan kami, di atas apapun yang terjadi. Ajarkan kami untuk selalu memandang kepada Yesus, menjadikan Engkau segala-galanya. Hanya memandang Engkau yang lebih besar dari apapun. Malam hari ini kami mengangkat kedua tangan kami tinggi-tinggi Tuhan. Kami menyembah-Mu. Yesus, Engkau segala-galanya. Engkau takkan tergantikan. Hinamata karalama syata karalabara labara labara labara. Hinamata karalama syata karalabara labara labara labara. Hinamata karalama syata karalabara labara 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 labara. Hinamata karalama syata karalabara labara labara. Engkau sumber segala-galanya, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Di dalam-Mu kami takkan menjadi goyah. Syata karalama takara. Tak mau kami memandang yang lain. Tak mau kami mengisi pikiran kami dengan yang lain Tuhan. Malam hari ini ibadah kami semua tentang Tuhan. Dan Engkau di atas segala-galanya. Bapak Ibu saudaraku, mari malam hari ini sejenak tanggalkan setiap beban hidupmu. Tanggalkan pikiran-pikiran yang buruk. Malam hari ini kita belajar memandang Tuhan. Belajar fokus kepada Tuhan. Setiap hati, setiap mata tertuju hanya kepada Tuhan malam hari ini. Hinamata karalaba syata karalabara labara labara. Syata karalabara labara 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 labara. Hinamata karalaba syata karalabara labara. Hinamata karalabara labara labara labara. Syata karalabara labara 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 labara. Yaralaba syata karalabara labara labara. Syata karalabara labara labara labara. Yaralaba syata karalabara labara labara. Syata karalabata karala yaralabara labara labara labara. Inamata karalaba syata karalabara labara. Inamata karalaba syata karalabara labara. Inamata karalaba syata karalabara labara. Oh rabata karalabara labara 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 labara. Yaralaba syata karalabara labara labara. Syata karalabara. Yaralaba syata karalabara. Yaralaba syata. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami temukan Engkau. Dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan. Dalam hadirat-Mu kami temukan
ada pengharapan baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu pandang Yesus Bapak Ibu saudaraku, Kau layak ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segala, Kau segalanya hidupku. Oh, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Satu kali lagi Bapak Ibu saudaraku, katakan Kaulah, Kaulah segala, Kau segalanya yang di hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Oh, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, katakan mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu. Oh, Bapa dan Rajaku. Sorak-sorai yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Engkau yang terutama, Engkau takkan terganti. Terpujilah nama Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersyukur.
kita bersyukur ada kekuatan yang baru Tuhan limpahkan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dan kita akan dibawa semakin terbang tinggi mengatasi badai hidup kita. Yang percaya tepuk tangan sama-sama yuk. Katakan firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku. Oh, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kita nantikan apa? Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru semuanya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Hey, kami aman bersama-Mu Tuhan. Katakan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku nantikan, ku menantikan-Mu. Ayo lebarkan sayapmu Bapak Ibu Saudaraku. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Semuanya. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ayo semuanya, jangan ada yang ketinggalan. Bukan ke atas Bapak Ibu, tapi ke samping kanan kiri. Semuanya. Belum semuanya, saya lihat dari sini belum semuanya. Kalau perlu keluar dari barisan Bapak Ibu Saudaraku. Sudah semuanya? Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Oh, ku kan terbang tinggi di awan. Oh, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab apa? Firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Kita aman di dalam Yesus, amin. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman. Yang percaya sorak-sorai bagi Dia. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Setiap kali kami beribadah, kerinduan kami adalah kami diubahkan. Hati kami, hidup kami, karakter kami. Supaya semakin hari kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Indah di mata-Mu ya Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang
keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ini doa kami malam hari ini, Tuhan. Jadikan aku yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidup. Ajar kami berharap, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi katakan, ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Yang angkat tangan kanan kita bersama katakan, jadikan aku yang Kau pandang mulia. Ini doa kami Tuhan. Seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidup. Ajarku untuk berharap, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama berkata, jadikan aku oh yang Kau pandang seturut karya-Mu, di dalam hidupku, dan ajarku berharap oh hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu. Oh jadikan
ini menjadi pernyataan hati kami malam hari ini. Bahwa kami mau dibentuk melalui apapun yang Engkau beri kepada kami. Lewat setiap peristiwa yang ada dalam hidup kami. Kami tahu semuanya akan membentuk kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Dan kalau kami berani menyanyikan lagu ini menjadi sebuah pernyataan hati kami bahwa kami mau Tuhan bentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bukan sesuai dengan apa yang kami mau Tuhan, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Supaya kami boleh menyenangkan hati Tuhan di setiap langkah hidup kami sampai Engkau datang untuk yang kedua kalinya. Bapak Ibu, Engkau yang sepakat, letakkan kedua tanganmu di dada. Sementara Engkau menyanyikan lagu ini, percayalah waktu kita nanti mendengar firman, ada kekuatan, ada terang Tuhan yang akan menerangi engkau dan saya, membangkitkan imanmu dan imanku, dan memberi kekuatan yang sungguh bagi kita semua, supaya hidup yang kita jalani menjadi sebuah hidup yang berarti, menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita, dan nama Tuhan dinyatakan, diceritakan, dan dimuliakan. Terima kasih Yesus. Jadikan aku, semua berkata, seturut karyamu di dalam hidup. Ajar kami berharap hanya kepada Tuhan. Hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi dan katakan, jadikan aku indah, oh Kau pandang mulia di dalam hidupku dan ajarku, berharap hanya kepadamu dan bukan kepada manusia. Dan setia, itu kerinduan kami Tuhan. Taat dan setia, itulah gairah kami, hasrat kami kepadamu. Karena selama kami taat dan setia, Engkau punya banyak kesempatan untuk membentuk kami, untuk mengubah kami, tetapi juga untuk memberkati kami. Taat dan setia, Roh Kudus terus dorong kami, untuk kami hidup, untuk kami menjalankan, untuk kami mempraktekkan di dalam setiap peristiwa yang kami alami. Taat dan setia kepadamu. Kami percaya bahwa pada akhirnya segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Bahwa pada akhirnya segala sesuatu hanya akan mempermuliakan nama Tuhan. Kami tidak perlu khawatir dan takut menghadapi apapun. Kami hanya perlu taat dan setia. Karena Engkau yang akan bekerja, Engkau yang akan berperang, Engkau yang akan memberikan kemenangan kepada kami. Malam ini Tuhan, biar lagu ini terukir dalam hati kami. Lagu ini menjadi prinsip dalam hidup kami. Kami mau taat, kami mau setia. Kami mau taat untuk mengiring Engkau. Kami mau taat melakukan firman-Mu. Dan kami mau setia untuk meninggikan Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Bapa di surga sekarang berbicara kepada kami melalui firman-Mu.
Lengkapi berkat-Mu malam ini yang sudah kami terima melalui pujian penyembahan. Supaya sekembalinya kami dari tempat ini, iman kami dikuatkan, pengharapan kami dipulihkan, jalan hidup kami diluruskan kembali. Dan kami percaya di dalam firman-Mu ada kemerdekaan, kemerdekaan yang mengubah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati kami buka pikiran kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom, shalom. Nama saya Pendeta Natal Prayogo, satu sukacita, satu kehormatan bersama dengan Bapak Ibu pada malam ini. Saya sungguh menikmati puji-pujian yang membangkitkan iman, yang memberikan kekuatan. Dan saya percaya setiap kita juga menikmati kekuatan Tuhan di dalam puji-pujian. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sesuatu yang coba untuk mengingatkan kita semua. Sehingga di dalam perjalanan kita tidak hanya selalu mengharapkan pertolongan Tuhan. Bukan hanya selalu memohon-mohon. Tetapi kita mengerti apa yang Tuhan telah tetapkan di dalam hidup kita. Berdoa, meminta, memohon, berseru adalah sesuatu yang luar biasa. Itu hak istimewa yang Tuhan beri kepada kita. Tetapi kalau kita tahu apa yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan hal yang lebih daripada itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam hidup ini ada banyak hal yang kita butuhkan untuk membuat hidup kita bisa berjalan dengan baik. Kita membutuhkan uang, kita membutuhkan pendidikan, kita membutuhkan kesehatan. Dan salah satu yang menurut saya juga cukup penting walaupun bukan segalanya adalah status dalam hidup. Kita harus bisa mengerti status kita. Kalau kita tahu status kita, maka kita bisa hidup, berpikir, berperilaku seperti status itu. Saya masih ingat Bapak Ibu ketika pertama kali saya masuk melangkahkan kaki di kampus. Dan kemudian saya merasa bahwa hari itu saya menjadi mahasiswa. Wow, ada sebuah kebanggaan yang luar biasa. Hari itu saya datang bukan lagi ke sekolah, tetapi ke kampus. Ada sebuah status yang berbeda. Bapak Ibu, status dalam hidup kita menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena diharapkan dengan mengertinya orang akan statusnya, perilakunya akan berbeda, perbuatannya akan berbeda, kebiasaan hidupnya akan berbeda. Walaupun kita tahu Bapak Ibu bahwa ada orang-orang yang punya status-status terhormat, tetapi hidup jauh dari status itu. Itu adalah satu anomali kehidupan yang tidak perlu kita bahas. Tetapi sebagian besar kita mengerti dan setuju bahwa kalau kita mengerti status kita, maka kita akan hidup sesuai dengan status itu. Nah Bapak Ibu, malam ini saya ingin memberitahukan kepada kita, mengingatkan kepada kita, apa status kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memberi kepada kita sebuah status. Siapa kita di hadapan Dia. Malam ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bersama-sama. Sebuah status yang harus kita rawat dalam hidup. Yang harus kita pelihara, yang harus kita sadari, dan yang harus juga kita kembangkan. Yaitu status menjadi sahabat Allah. Mari kita buka Alkitab kita, Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-15. Yohanes 15, ayat yang ke-15. Yesus Kristus Tuhan kita mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu, aku menetapkan, kata aslinya adalah menetapkan, memberikan status dalam hidupmu. Aku menyebut kamu sahabat. Nah saya coba cari dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, sama. Artinya friend, sahabat. Jadi yang dimaksudkan seperti dalam bahasa Indonesia sahabat adalah benar-benar sahabat.
Dan itulah sebuah status yang luar biasa Tuhan beri kepada kita. Bapak Ibu, tidak ada status ini di dalam kepercayaan lainnya. Hanya di dalam Yesus, Allah pencipta langit dan bumi, maha dahsyat, maha besar, maha ajaib, mengatakan bahwa kita adalah sahabatnya. Dan Yesus melanjutkan dengan mengatakan, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Malam ini saya ingin mengajak kita semua untuk review, segarkan lagi. Bapak Ibu, Anda dan saya adalah sahabatnya Yesus. Dia Allah yang besar, benar. Dia bertahta dalam kemuliaan, benar. Tetapi dia mau menjadikan Anda dan saya, memberi status dalam hidup Anda dan saya sebagai sahabat. Nah, seperti apa sahabat yang kita bangun di dalam persahabatan ini? Saya memberikan kepada kita, next slide please. Ada 3 macam kelompok sahabat. Good friends, care for each other. Sahabat yang baik, dia memperdulikan satu dengan yang lain. Sahabat yang dekat, bukan cuma baik, tetapi dekat. Understand each other. Mengerti, memahami satu dengan yang lain. But true friends, sahabat yang sejati, stay forever, beyond words, beyond distance, beyond time. Ada suatu saat di mana kita akan terpisah dari sahabat kita. Tetapi sahabat yang sejati akan selalu merawat persahabatan itu. Akan selalu menjaga, memelihara persahabatan itu. Dan saya percaya semua kita punya sahabat-sahabat yang sejati. True friends. Tidak selalu mereka ada di Surabaya. Mungkin mereka ada di kota lain, bahkan di negara lain. Tetapi karena kita adalah orang-orang yang bersahabat, karena dia adalah true friends, dan kita juga adalah true friends untuk dia, maka kita membangun, merawat, memelihara persahabatan itu. Yang saya mau katakan kepada kita pada hari ini Bapak Ibu, dari pihak Tuhan, dia sudah menyebut kita sebagai sahabat. Dia bukan berwacana. Dia bukan hanya menginginkan, dia telah memutuskan untuk menjadikan kita sahabatnya. Apakah di Alkitab ada orang yang sudah disebut sebagai sahabat Allah? Ada. Mari kita baca Alkitab kita. Yakobus pasal 2 ayat 23. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-23. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Jadi ini bukan sekedar wacana. Dari pihak Tuhan, Tuhan sudah menetapkan Anda dan saya adalah sahabatnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang kita harus paham, di dalam persahabatan harus ada interaksi kedua belah pihak. Kalau persahabatan hanya satu pihak, itu kita sebut sebagai persahabatan bertepuk sebelah tangan. Enggak bunyi Bapak Ibu. Kalau cuma satu tangan enggak bunyi. Enggak ada dampaknya. Enggak ada sesuatu yang bermanfaat di dalam hidup. Dari pihak Tuhan, dia sudah mengulurkan tangan dan berkata, anak-anakku, jemaat Betani Surabaya, engkau adalah sahabatku. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita yang sudah ditentukan Tuhan menjadi sahabat, kita merespon keputusan itu? Sebab ada banyak orang loh saudara, yang kepadanya kita mencoba berbaik. Kita tahu dia adalah orang-orang yang bisa menginspirasi kita. Kita tahu kita ingin berkenalan dengan orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Supaya kita bisa belajar sesuatu dan kita coba dekat dengan dia. Tetapi sulit sekali, sulit sekali. Saudara-saudara, bahkan ada seringkali orang berkata, Pak, jadi pendeta itu lebih sulit
Lebih gampang cari Tuhan daripada cari hamba Tuhan. Makanya saudara, jangan cari hamba Tuhan, cari Tuhan. Karena yang bisa menolong kita adalah Tuhan kita. Nah, kenapa orang mengatakan seperti itu? Karena seringkali persahabatan itu bertepuk sebelah tangan. Sulit sekali. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita hari ini, dari pihak Tuhan, Tuhan sudah mengulurkan tangan. Sehingga sekarang sepenuhnya bergantung kepada kita, apakah kita mau meresponnya, apakah kita mau menjawabnya, ataukah kita akan mengabaikannya. Saya memberikan catatan kepada kita, next please. Anda bisa sedekat kepada Allah sesuai pilihan Anda. Dari pihak Tuhan pintu sudah terbuka. Ketika kita percaya kepada Yesus, pintu terbuka lebar untuk kita mendekat sedekat-dekatnya kepada Tuhan. Tetapi seberapa jauh kita mendekat, terserah kita. Tuhan membuka dirinya, Dia menyediakan dirinya. Engkau mau sangat dekat, aku sangat senang karena aku sudah menyebut engkau sebagai sahabat. Tetapi kalau engkau mau berada di kejauhan, aku juga tidak bisa melakukan apa-apa. Karena pilihan ada di tangan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan malam ini, Anda dan saya bisa punya pilihan untuk sedekat apa kita dengan Dia. Karena dari pihak Dia sudah terbuka lebar bahwa Tuhan menyebut kita sebagai sahabat. Satu kali saya datang ke rumah seorang teman Bapak Ibu pada waktu masih kuliah dulu. Dan banyak kali teman-teman kuliah datang ke rumah itu. Dan biasanya kalau tamu datang ke rumah itu cuman diterima di ruang tamu, di ruang depan saja. Tidak banyak aksesoris ada di situ, cuman sofa, kemudian ada beberapa meja dan sebagainya. Tapi yang menarik saya adalah ada lorong yang akan menghubungkan antara ruang tamu dengan ruang keluarga, ruang makan, dan kemudian di situ ada meja makan, ada makanan, ada kulkas dan sebagainya. Yang menarik adalah begini Bapak Ibu, diberikan tulisan di lorong itu, tulisannya begini, konco dewe boleh masuk, gitu saudara. Konco dewe boleh masuk, jadi orang yang merasa dia adalah teman, sahabat dari pemilik rumah ini, boleh masuk. Dan kami sebagai mahasiswa pada waktu itu Bapak Ibu karena memang tidak punya banyak uang, tidak punya cukup dana untuk makan dan sebagainya. Seringkali bahasanya bludus saudara ya. Blusukan langsung masuk. Kenapa? Ada tulisan konco dewe boleh masuk. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seberapa dekat kita dengan Tuhan. Seberapa dekat kita mau melekat dengan Dia, terserah kita. Dari pihak Tuhan semuanya sudah terbuka. Dan jangan lupa semua persahabatan itu perlu dirawat. Juga persahabatan dengan Tuhan. Ketika Tuhan menjadikan kita sahabat dan kita merespon perlu dirawat. Tidak bisa hanya sekedar sebuah momen. Oh, hari ini aku percaya Yesus, hari ini aku menerima Dia, hari ini aku tahu statusku sahabatnya dan kemudian selesai. No, setiap persahabatan perlu dirawat. Kalau tidak dirawat, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada sebuah quote saya mau sampaikan kembali kepada kita semua. Next slide please. In life, we never lose friends. Dalam hidup kita sebetulnya tidak pernah kehilangan sahabat. Tidak pernah kehilangan teman. Kita hanya bisa mendapatkan, kita bisa mengetahui bahwa yang mana dari teman-teman kita itu yang adalah sahabat yang sejati. Sahabat yang sungguh-sungguh. Sebab kita mengerti bahwa ada orang-orang yang hanya memanfaatkan. Ada orang-orang yang hanya datang karena sebuah kebutuhan. Hanya kita tahu ada orang-orang yang menghubungi kita untuk mendapatkan pertolongan. Dan di situ sebetulnya kita tidak terlalu suka Bapak Ibu. Kalau handphone Anda bunyi dan Anda lihat ada nama di situ. Dan Anda bilang, dia lagi. Anda wegah, males untuk menjawab. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa orang ini datang kepada Anda hanya untuk minta sesuatu. Hanya untuk mendapatkan pertolongan. Capek saudara untuk memiliki sahabat yang seperti itu. Nah, mari sekarang kita mengerti bersama-sama bahwa ketika Allah menetapkan kita menjadi sahabat, kita perlu merawat persahabatan itu.
Dan saya berharap Bapak Ibu, mari semua kita mau menjadikan diri kita sebagai sahabat-sahabat yang sejati bagi Yesus Tuhan kita. Yang mau katakan amin. Kita bukan hanya datang, kita bukan hanya ketemu, kita bukan hanya menghubungi, berkomunikasi kalau kita perlu. Kita tahu bahwa persahabatan itu perlu dirawat. Bagaimana cara merawat? Bagaimana cara memelihara persahabatan? Yang pertama, tentu saja melalui komunikasi yang terus-menerus. Melalui komunikasi yang berkesinambungan. Bapak Ibu, di handphone Anda ada ratusan nama, ada ratusan kontak. Tapi saya percaya dari ratusan kontak, ada beberapa belas, mungkin beberapa puluh yang menjadi sahabat Anda. Apa bedanya nama-nama itu dengan nama-nama yang lainnya? Kalau kita mau menelusuri, men-track seberapa sering kita membuat hubungan telepon, maka nama-nama yang menjadi sahabat Anda adalah nama-nama yang paling sering Anda kontak. Yang paling sering Anda telepon, yang paling sering Anda buat komunikasi. Karena memang memelihara persahabatan harus melalui komunikasi yang terus-menerus. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17. Paulus mengatakan kepada kita, tetaplah berdoa. Ini ayat salah satu ayat yang paling pendek dalam Alkitab. Tetaplah berdoa, never stop praying. Nah, untuk memahami maksud Paulus berdoa, kita harus mengerti definisi berdoa. Karena sebagian besar kita yang mulai menjadi orang Kristen dari sekolah minggu, kita mendapat indoktrinasi tentang doa yang kurang tepat dari guru-guru sekolah minggu. Karena pada waktu di sekolah minggu, kalau anak-anak diajarin berdoa, diajak berdoa, guru sekolah minggu akan bilang seperti ini. Mari anak-anak kita berdoa. Jadi lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Anak-anak diajar bahwa doa adalah sebuah ritual. Dan doa harus dilakukan dengan urutan yang benar. Tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan dulu, tundukkan kepala, tutup mata. Harus ada ritual. Nah, kalau kita mendefinisikan doa sebagai ritual dengan urutan-urutan seperti itu, tentu tidak bisa memenuhi apa yang Paulus katakan, tetaplah berdoa. Tapi saya berharap dengan pertumbuhan rohani kita mengerti, doa sebetulnya adalah komunikasi. Doa adalah komunikasi, pembicaraan, komunikasi dengan Allah. Dan saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu, Allah ingin komunikasi yang berkesinambungan. Allah ingin komunikasi yang terbuka, yang jujur tentang apapun yang Anda lakukan atau pikirkan. Bapak Ibu, Bapak kita, sahabat kita, bukan sahabat yang mengerikan, bukan sahabat yang arogan, dan bukan sahabat yang senang untuk dijilat. Yang hanya mau mendengarkan yang baik-baik saja. Oh tidak, dia ingin mendengarkan semua yang menjadi keluh kesah Anda. 14 Februari 2016 yang lalu, mama saya dipanggil pulang Tuhan. Beliau meninggal setelah melalui 9 bulan perjuangan melawan kanker paru. Dan kemudian papa sendirian karena anak-anak atau saudara-saudara saya, kami 3 bersaudara, saya sulung punya 2 adik Bapak Ibu. 2 adik saya ada di luar negeri, jadi tidak gampang untuk bisa berkomunikasi atau untuk mendampingi papa. Saya tinggal di Semarang Bapak Ibu, dan orang tua saya, papa saya tinggal di Jember. Jadi kami tidak terlalu sering bisa mendampingi papa, terutama pada saat-saat awal ketika mama dipanggil pulang Tuhan. Jadi apa yang saya lakukan, saya berbicara kepada para full timers gereja, karena ayah saya seorang gembala sidang Bapak Ibu di GBI Jember. Kami semua dulu sama-sama ada di dalam Betani Bapak Ibu.
Dan saya bicara kepada full timer, saya berbicara kepada para pendeta-pendeta, teman-teman dari papa saya bilang, Om, Tante, tolong ya datangi papa, supaya papa itu bisa ada teman bicara. Mama sudah enggak ada, tolong full timer, tolong tiap hari bisa datang, ya berbicara, mendoakan, nyanyi sama-sama. Dan mereka melakukan dengan baik Bapak Ibu. Tiap kali saya cek, mereka datang, indah, semuanya berjalan dengan baik. Satu kali saya telepon papa, dan sering kali kami menelpon karena memang itu saat-saat yang sulit Bapak Ibu. Dan ketika saya telepon, saya dengar suara papa tidak seringan biasanya. Suaranya berat dan terasa begitu sedih. Dan saya tanya, Pak, kenapa papa sedih? Dia terdiam dan dia bilang begini, papa enggak punya teman untuk omong-omong. Lalu saya bilang, loh, kan ada full timer, kan ada pendeta, kan ada teman-teman papa. Saya tahu mereka datang tiap hari untuk ketemu papa. Dia jawab begini saudara, ya mereka datang untuk omong sama papa. Tapi papa tidak punya teman untuk omong-omong. Saya merenungkan betul kalimat itu Bapak Ibu. Ternyata berbeda. Walaupun ini tidak bisa diterjemahkan di dalam bahasa lain. Kita mengerti secara perasaan, omong dan omong-omong itu berbeda. Lalu saya mulai mengerti, oh iya, dulu waktu ada mama, mereka berdua tinggal sendiri Bapak Ibu. Jadi banyak waktu omong-omong. Di meja makan, omong-omong. Selesai itu masuk ke kamar sebelum tidur, omong-omong, cerita-cerita. Apapun disampaikan tanpa batas, tanpa ada perbedaan, tanpa ada ada syarat dan sebagainya. Dan saat ini nggak bisa lagi. Karena nggak ada yang diajak omong-omong. Saya mulai mengerti, oh ternyata omong dan omong-omong itu berbeda. Ternyata berbicara dan berkomunikasi itu berbeda. Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi sahabat yang baik dari Tuhan, jangan cuman omong kepada Tuhan. Kalau punya masalah, ngomong sama Tuhan. Kalau punya persoalan, ngomong sama Tuhan. Tetapi kalau gak ada persoalan, gak pernah ngomong, gak pernah berhubungan. Tidak ingat Tuhan. Tuhan mau kita omong-omong. Bicara, berkesinambungan, terbuka, apapun yang menjadi keluh kesah hati Anda. Dan jangan pernah takut bahwa apa yang Anda sampaikan kepada Tuhan akan menyinggung Tuhan. Alkitab menulis Bapak Ibu, sahabat Allah Abraham itu, ketika Tuhan bicara kepada dia tentang penghancuran Sodom dan Gomora, Abraham bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Dan Tuhan mau mendengarkan Abraham. Tuhan mau untuk diajak berdialog dengan Abraham. Ketika Ayub, dia mengalami keadaan yang sangat menyedihkan. Semua habis, hartanya habis, anak-anaknya meninggal semua, segala sesuatunya hilang, kesehatannya hilang. Dia ngomel sama Tuhan. Tuhan gak marah, Tuhan gak tersinggung. Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita, ketika kita menyampaikan keluh kesah kita apapun kepada Tuhan, sebagai hamba Tuhan saya mau katakan kepada kita, dia tidak akan tersinggung. Kenapa saudara? Karena kalau Anda masih bisa berbicara kepada Tuhan, berarti Anda masih ingat Tuhan. Lebih berbahaya kalau Anda punya masalah dan Anda tidak pernah berkeluh kesah kepada Tuhan. Anda lebih suka berkeluh kesah melalui WA, melalui chatting, melalui kepada orang-orang yang pada akhirnya tanpa Anda sadar apa yang Anda alami menjadi viral di mana-mana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi sahabat yang baik, ayo kita omong-omong dengan Tuhan. Ayo kita membuat komunikasi yang berkesinambungan. Bapak Ibu, jangan cuma datang sama Tuhan waktu Anda punya persoalan. Sangat menjengkelkan. Dan kadang-kadang saudara, Tuhan sengaja menahan jawabannya untuk melatih kita. Bukan hanya datang sama Dia ketika kita sedang butuh, tetapi untuk kita selalu membuat komunikasi dengan Tuhan. Sahabat sejati adalah sahabat yang selalu berkomunikasi, berkesinambungan. Yang kedua, sahabat yang sejati adalah sahabat yang merenungkan firman. Yohanes 15 ayat yang ke-15 bagian B dikatakan seperti ini. Aku telah memberitahukan
telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sebagai seorang sahabat, Yesus tidak pernah menyembunyikan apapun, Bapak Ibu. Dia sudah menyampaikan, bahkan apa yang akan terjadi di akhir zaman, dia sudah sampaikan kepada kita. Di mana dia menyampaikan kepada kita? Di Alkitab Anda. Bapak Ibu, Alkitab kita itu adalah isi hati sahabat kita. Sangat tidak adil kalau kita hanya membukanya seminggu sekali, kalau kita hanya mengingatnya ketika kita akan berangkat ke gereja. Karena survei membuktikan Bapak Ibu bahwa manusia akhir zaman sangat sulit untuk melepaskan handphone hanya 1 jam saja. Ya, barang yang paling sering dipegang dalam 1 jam adalah handphone. Karena itu ke gereja pun sementara memuji Tuhan, sementara mendengar firman, masih juga melakukan chatting. Kalau mencatat firman atau mencatat lagu itu sesuatu yang berbeda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan memberi kepada kita apa yang menjadi isi hatinya, apa yang menjadi pandangannya di mana? Di dalam firman. Karena itu izinkan malam ini saya menyampaikan kepada kita Bapak Ibu. Anda perlu mengubah perenungan Anda dari masalah kepada firman. Kita harus mengerti segala sesuatu yang menjadi fokus akan menjadi besar. Semua yang Anda fokuskan akan menjadi besar. Kalau Anda fokus kepada masalah, masalah akan menjadi besar. Dan masalah punya keahlian membesarkan dirinya. Dia akan membuat kita menjadi begitu terperangah, begitu takut, begitu tenggelam. Tetapi kalau kita merenungkan firman, firman akan menjadi besar. Tetapi firman menjadi besar bukan untuk menakutkan, untuk memberi kepada kita kekuatan, pengharapan dan iman di dalam Yesus. Lepaskan kebiasaan membicarakan masalah, merenungkan masalah. Lihat firman, karena di dalam firman kita menemukan segala isi hati Tuhan. Doa membuat Anda berbicara kepada Tuhan. Perenungan membuat Tuhan berbicara kepada Anda. Jadi sementara kita merenungkan firman, kita mengisi pikiran kita dengan firman, Tuhan sahabat kita berbicara kepada kita. Pertanyaannya adalah seperti ini, apa untungnya kalau dia bicara sama saya? Apa sih yang bisa saya dapat? Bapak Ibu izinkan saya menceritakan kepada kita sebuah kejadian, sebuah fakta. Ada satu, saya perkenalkan kepada kita semua seorang milioner Bapak Ibu. Ya. Seorang milioner yang disebut di dalam majalah Forbes. Namanya Li Ka-shing. Seorang yang sudah sukses besar, ya, menjadi pengusaha terkaya di Asia Timur dan Hong Kong. Ya. Pak Li usianya 88 tahun dan kekayaannya 29,8 miliar US dollar. Banyak sekali. Nah Bapak Ibu, Pak Li ini di dalam kesuksesannya dia mau pensiun. Dan dia mau memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk melanjutkan. Karena dia pensiun, maka dia juga membuat keputusan untuk sopirnya juga pensiun. Tiap-tiap hari Pak Li diantar oleh sopirnya dari kantor, dari rumah ke kantor, dari kantor ke tempat lain, melakukan bisnis dan sebagainya, pulang ke rumah. Sopir ini cukup lama, puluhan tahun melayani Pak Li. Dan ketika sopir ini dipensiun oleh Pak Li berkata, Pak mulai besok kamu tidak usah kerja lagi karena saya juga pensiun. Tetapi sebagai rasa terima kasih saya berikan uang pensiun kepada Anda. Dan diberikannya selembar amplop yang tipis. Bapak Ibu kalau terima amplop tipis jangan kecil hati dulu. Sebab biasanya yang tipis itu isinya lebih banyak dari yang tebal Bapak Ibu. Karena apa? Karena yang tipis itu isinya cek. Dan betul Pak Li membuat cek uang pensiun. Karena dia orang kaya, dia buat uang pensiun untuk sopirnya. 2 juta Hong Kong dollar. Banyak sekali itu, banyak sekali Bapak Ibu. Dan sopirnya terima, dia buka itu, dan kemudian dia lihat jumlahnya, dan kemudian dikembalikan kepada Pak Li. Dia bilang gini, Pak Li terima kasih. Pak Li memberi saya 2 juta, bagus saya bersyukur sekali. Tapi Pak Li, untuk sekedar Pak Li tahu, saya ini sudah punya 20
juta dolar. Wow, Pak Li terperanjat saudara. Kalau kita jadi Pak Li, pertanyaan pertama yang muncul adalah begini. Nyolong sokondi gitu saudara. Korupsi dari mana? Tapi Pak Li dengan bijaksana bertanya, kamu bisa punya uang segitu banyak. Ceritakan gimana kamu bisa mendapatkan uang itu. Sopir ini bilang begini, Pak Li, sepanjang berpuluh tahun saya melayani Pak Li. Saya nyopir di depan, mata saya memandang ke depan, memastikan supaya perjalanan lancar. Tapi Pak Li, mata saya ke depan, kuping saya ke belakang Pak Li. Kenapa? Karena saya nguping. Pak Li ngomong apa dengan teman bisnis Pak Li. Ketika Pak Li menceritakan dulu ketika susah, ketika mulai merintis bisnis bagaimana, saya nguping. Dan saya dengar, oh begitu toh caranya untuk orang dari susah jadi sukses. Ketika Pak Li cerita dengan teman Pak Li dan berkata, ini loh di daerah sana ada tanah jelek, rawa, kering, gak laku. Tapi saya mau ubah, saya mau bangun properti di sana. Sehingga bisa menjadi sebuah kawasan yang bagus. Ayo, dia bilang, Pak Li ngomong sama temannya, kita beli dulu di sana, mumpung masih murah. Pak Li, saya nguping. Jadi waktu Pak Li beli berapa? 10.000 hektar, 100.000 hektar. Saya dengan diam-diam nempel 1.000 meter. Saya nggak ngerti itu mau jadi apa. Saya nggak ngerti bagaimana membangunnya. Saya nggak ngerti nanti seperti apa. Saya cuma dengar Pak Li ngomong, saya percaya. Lain kali Pak Li ngomong sama teman, ini loh ada saham sedang terjun bebas. Hancur, harganya murah. Tapi feeling bisnis saya bilang ini akan naik kembali. Ayo kita borong semuanya. Saya dengar Pak Li ngomong begitu, saya nggak ngerti saham itu apa, makanan apa, belinya di mana. Tapi karena Pak Li ngomong, saya ngandel, saya percaya, saya nguping. Jadi waktu Pak Li beli sekian juta lembar, saya nempel beli sekian ribu lembar. Saya lakukan terus Pak Li selama berpuluh tahun. Dan sekarang hasilnya saya jadi punya uang yang cukup banyak. Dari mana dia dapat uang banyak Bapak Ibu? Apakah dia pintar? Apakah dia nyuri? Pasti tidak. Dari mana dia dapat uang banyak? Dari nguping. Nguping omongannya Pak Li. Nguping bosnya cerita sama temannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Pak Li orang hebat. Pak Li orang kaya. Dia orang sukses. Tapi saya mau beritahu kepada kita semua. Kita juga punya sahabat yang sangat sukses, sangat berhasil, sangat pintar, sangat hebat. Namanya siapa? Yesus. Namanya siapa? Bisa ucapkan dengan lebih keras, namanya siapa? Yesus. Anda nguping enggak apa yang Yesus ngomong? Anda buka telinga enggak kepada apa yang Yesus ngomong? Pak, di mana saya bisa dengar Yesus ngomong? Di Alkitab Anda. Itu sopir Pak Li cuman modal nguping, saudara. Bisa punya uang segitu banyak. Yesus menyampaikan kepada kita melalui firman-Nya, adakah kita punya waktu untuk mendengarkannya? Seorang sahabat sejati, dia mendengarkan, dia merenungkan perkataan daripada sahabatnya. Yang ketiga, seorang sahabat sejati, dia bukan cuman berkomunikasi, dia bukan cuman mendengarkan, tetapi dia taat. Yohanes 15 ayat yang ke-14 dikatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat taat apa yang kuperintahkan kepadamu. Pak Li taat saudara. Dia nggak ngerti namanya real estate kayak apa. Dia nggak ngerti namanya saham kayak apa, sopir Pak Li maksud saya. Dia cuma dengar bosnya bilang dan dia bilang, yo aku manut, ya aku nurut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lagu yang kita nyanyikan sebelum kita dengar firman, saya sungguh berharap itu menjadi tekad kita bersama. Taat dan setia. Maka kita akan menjadi sahabatnya yang baik. Dan ada banyak rahasia yang akan dia singkapkan kepada kita. Bapak Ibu, kalau Anda membaca surat kabar, kalau Anda membaca majalah-majalah ilmu pengetahuan, maka hari-hari ini ada begitu banyak hal-hal yang terungkap. Penemuan-penemuan baru,
planet-planet baru, kemungkinan terjadinya tabrakan macam-macam dan sebagainya. Ada yang mengerikan, ada yang membangun. Tapi tahukah saudara bahwa semuanya itu sudah ada dalam Alkitab? Semuanya sudah ditulis dalam Alkitab. Buku kita, Alkitab kita bukan buku kuno. Alkitab kita justru buku yang diperlukan oleh manusia sepanjang segala abad. Apakah kita membacanya dan melakukannya? Sahabat Allah mendengarkan dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Next please, kita sering tertantang untuk berbuat hal-hal yang besar bagi Tuhan. Oh Tuhan, saya mau berkorban. Oh Tuhan, saya mau memberikan hidup saya. Oh Tuhan, saya serahkan keluarga saya. Bagus. Kalau itu menjadi jawaban kita, respon kita, bagus. Namun sebetulnya Bapak Ibu, Allah lebih menyukai hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang harian yang muncul dari ketaatan yang penuh kasih. Apakah setiap pagi kalau kita bangun, kita buka mata, kita ingat nafas yang kita punya itu dari Tuhan? Apakah ketika kita buka bangun mata di pagi hari, kita ingat ada kasih setia Tuhan yang baru? Ataukah kita buka mata di pagi hari dan kita ingat handphone saya sudah di-charge atau belum ya? Apa yang ada, apakah WA-nya sudah dijawab atau belum? Bapak Ibu, sahabat sejati adalah sahabat yang berkomunikasi terus-menerus. Dan setiap kali Anda taat kepada Tuhan, berarti Anda sedang memperkuat persahabatan Anda dengan Tuhan. Bapak Ibu, izinkan saya menyampaikan kepada kita seperti ini. Taat tidak selalu mendatangkan berkat. Taat tidak selalu menghasilkan yang menyenangkan buat kita. Maafkan saya ulang kembali kalimatnya. Taat tidak selalu mendatangkan hal yang menyenangkan buat kita. Tetapi taat pasti akan membuat kedekatan kita dengan Tuhan semakin kuat. Kadang-kadang ketika kita taat, kita justru mengalami salib dalam hidup. Tetapi ketaatan itu tetap akan membawa kita untuk lebih dekat dan memperdalam persahabatan kita dengan Dia. Lukas 2 ayat 51 di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari menceritakan tentang masa kecil Yesus. Kemudian Yesus pulang bersama dengan mereka ke Nazaret dan taat kepada mereka. Yesus adalah pribadi yang dari kecilnya taat. Semua itu disimpan oleh ibunya di dalam hatinya. Hidup Yesus selama 30 tahun sebelum pelayanannya diringkas hanya dalam 2 kata, yaitu hidup taat. Contoh yang sudah diberi kepada kita. Sahabat kita di bumi ini memberi contoh taat. Berarti kita juga bisa melakukannya. Hal yang keempat yang terakhir Bapak Ibu. Apa yang menjadi respon kita, kewajiban kita dalam merawat persahabatan. Bukan cuma berkomunikasi, bukan cuma merenungkan, mendengarkan, bukan cuma melakukan. Tapi yang keempat, menghargai apa yang Tuhan hargai. Seorang sahabat sejati, dia menghargai apa yang dihargai oleh sahabatnya. Sahabat sejati menghargai apa yang dihargai. Dan kalau kita adalah sahabatnya Tuhan, mari kita mengerti Tuhan senang akan hal-hal apa. Dia menghargai apa Bapak Ibu. Mari kita baca 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 22. 1 Samuel 15, 22. Tetapi Samuel berkata, manakah yang lebih disukai Tuhan, ketaatan atau korban persembahan? Taat kepada Tuhan lebih baik, lebih dihargai daripada mempersembahkan. Patuh lebih baik daripada lemak domba. Samuel sudah beritahu kepada kita, yang Tuhan suka adalah ketaatan. Yang Tuhan suka adalah kesetiaan. Karena itu Bapak Ibu, setialah dengan Tuhan. Setialah dalam ibadah. Setialah di dalam gereja Tuhan. Setialah dengan pasangan Anda seumur hidup Anda. Setialah di dalam melayani. Tuhan senang dengan kesetiaan. Tuhan senang dengan ketaatan. Dan seorang sahabat yang sejati akan menghargai apa yang dihargai oleh sahabatnya. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 21 bagian A mengatakan seperti ini. Paulus ingatkan kita.
Sebab ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan. Hari-hari ini orang mengagungkan pengetahuan. Sehingga menyeleweng dari ajaran-ajaran Kristen yang mereka percaya dahulu. Bapak Ibu, jangan sampai pengetahuan-pengetahuan yang sekarang beredar begitu rupa. 1 menit menjadi manajer hebat. 1 menit menjadi kaya, beli rumah tanpa modal. Macam-macam, saudaraku, banyak kali disebutkan pengetahuan-pengetahuan di sana. Bapak Ibu, mari kita hati-hati. Oleh karena apa? Di dalam pengetahuan-pengetahuan itu bisa sangat mungkin kita ditarik keluar dari ajaran iman yang kita sudah punya. Pengetahuan tidak salah. Tetapi ketika kita sadar kita adalah sahabat Kristus, maka kita akan menghargai apa yang Kristus hargai. Some of these people have missed the most important thing in life. Orang-orang ini kehilangan yang paling utama dalam hidup. They don't know God. Mereka tidak membangun hubungan dengan Tuhan. Mereka tidak mengenal Tuhan dengan baik. Tidak ada yang lebih penting dalam hidup selain membangun persahabatan dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, izinkan saya mengulang kembali 4 hal. Bagaimana membangun persahabatan. Yang pertama, melalui komunikasi yang terus-menerus. Omong-omong, bukan cuman omong. Yang kedua, melalui perenungan firman. Ingat sopirnya Pak Li, dia cuman bermodalkan nguping dan dia sukses. Yang ketiga, taat kepada Tuhan di dalam iman. Yang keempat, hargai apa yang Tuhan hargai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini mari sejenak kita ingat status kita. Saya ini sahabatnya Tuhan. Kalau saya sahabatnya Tuhan, Tuhan pasti tahu apa yang saya alami. Tuhan pasti tahu pergumulan saya. Dan karena dia Tuhan, maka dia punya jawaban atas persoalan saya. Jadi sadari bahwa tidak ada sesuatu yang bisa menggetarkan hidup Anda selama Anda sadar status kita adalah sahabatnya Tuhan. Dan untuk merespon persahabatan itu, lakukan bagian kita, lakukan kewajiban kita, bangun komunikasi dengan Tuhan. Maka Anda akan melewati setiap gejolak hidup, setiap lembah-lembah kehidupan dengan tenang, kuat dan yakin. Kenapa? Ada sahabat sejati yang menyertai kita melewati semua tantangan kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan. Saya ajak kita nyanyikan lagu lama. Refrainnya mengatakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal di dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Kalau Bapak Ibu setuju, mari angkat tangan kita bersama-sama. Nyanyikan lagu ini dari hati kita yang paling dalam. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Lagi ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu Tuhan. Biarkan rohmu tinggal di dalam kami. Karena sungguh indah bersamamu selama-lamanya. Bapak Ibu, izinkan sebagai hamba Tuhan saya menyampaikan sebuah pesan. Mungkin mengejutkan, tapi saya percaya ini akan mengubah konsep hidup kita. Kalau Anda punya masalah, kalau Anda punya tantangan, berhentilah meminta tolong. Berhentilah meminta tolong.
dan mulailah membangun persahabatan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ketika Anda meminta tolong, pertolongan datang dan hidup Anda lancar, Anda akan mulai melupakan Tuhan. Anda akan mulai menjauh karena tidak ada masalah. Dan kapan Anda datang lagi kepada Tuhan? Kalau ada masalah lagi. Jadi berhentilah untuk meminta tolong dan bangunlah persahabatan. Karena saya percaya orang yang menjadi sahabat Tuhan, maka mata Tuhan akan tertuju kepada dia terus menerus sepanjang hari 24 jam untuk memberi kekuatan, untuk memberi pertolongan, untuk memberi mujizat. Membangun persahabatan memberikan penyelesaian jangka panjang dan jangka kekal. Meminta tolong memberikan penyelesaian sesaat. Dan Anda tidak suka orang yang datang sama Anda hanya untuk minta tolong. Tuhan juga tidak senang. Dia senang kita terus menerus menyampaikan, berkomunikasi, omong-omong dengan dia. Dan percayalah, dia sahabat kita yang baik. Dia tidak akan membiarkan kita. Semua masalah kita sudah ada jawabannya. Tinggal sekarang kita arahkan telinga kita, nguping sama dia. Pasti ada penyelesaian. Tuhan tidak pernah terkejut dengan masalah kita. Dia tidak pernah bingung dengan penyelesaian. Dia sudah punya semuanya. Tugas kita cuma arahkan telinga kita, taat dan percaya, setia kepada dia, bangun persekutuan dengan dia. Anda akan punya jawaban jangka panjang untuk selalu mengalami kemenangan di dalam setiap masalah Anda. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan yes. Mari tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Yes, biarkan rohmu tinggal dalam hidup. Haleluya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari semua kita katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar di malam hari ini. Kami percaya setiap perkataan yang kami dengar boleh termeterai dalam kehidupan kami. Berkat-Mu, penyertaan-Mu atas hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kami percaya Tuhan terus menyertai pelayanan, keluarga, semua ada dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mempersembahkan korban persembahan kami bagi-Mu. Apa yang kami persembahkan kepada Tuhan, kami persembahkan dengan segenap hati kami, dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap memberi bagi-Mu. Haleluya. Amin. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada
di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Tak ada yang dapat gantikan kasih-Mu di dalam hidupku. Kau ada di setiap saat, menopangku, menjagaku. Engkaulah Allahku, Bapakku, setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Engkaulah Allahku, Kau Bapakku, Kau setia dalam setiap waktu. Ku rindu selalu berada dekatmu, tinggal di dalammu selama-lamanya. Tinggal di dalammu selama-lamanya. Tinggal di dalammu Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.